Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel sekolah di SMA Negeri 2 Samboja. Nah, kali ini masih dengan saya Ibu Nur Hasanah. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Sebelum kita belajar jangan lupa makan pagi dulu deh biar semangat. Kalau misalnya jadi menonton video ini kalian nggak keroncongan perutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi pembahasan. Yuk kita bahas sama-sama. Seperti biasa, masih dengan Ibu Nur Hasanah di sini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengantar teks eksplanasi beserta strukturnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan kaidah teks eksplanasi. Nah, adapun ciri-ciri yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya yaitu yang pertama, strukturnya lengkap yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas yang merupakan sebab akibat dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah, yang ketiga, teks eksplanasi ini bersifat objektif. Nah, objektif itu adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Nah, jadi maksudnya teks eksplanasi ini dituliskan sesuai dengan keadaan sebuah fenomena yang terjadi. Nah, yang keempat, teks eksplanasi ini membahas tentang pengetahuan dan peristiwa. Yang kelima, teks eksplanasi bersifat informatif atau memaparkan data. Yang keenam, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Nah, yang ketujuh, memiliki atau menggunakan sequence markers. Nah, sequence markers ini apa? Nah, artinya dia sebagai penanda urutan, yaitu biasanya menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan yang pertama, berikutnya, dan yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi ini lebih fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participants. Contohnya peristiwa tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Nah, istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, dalam penulisan teks eksplanasi ini sering digunakan istilah untuk menjelaskan ragam proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Nah, jadi istilah ini terbagi menjadi dua, istilah umum dan istilah khusus. Nah, yang pertama, istilah umum ini yaitu istilah yang berasal dari bidang tertentu karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Nah, contoh katanya anggaran belanja, pakar, evaluasi. Kita ambil saja anggaran belanja ini istilah dari bidang ekonomi, tapi bisa kita pakai secara umum. Nah, sedangkan istilah khusus ini istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya kita ambil saja dari istilah bidang biologi. Nah, contoh katanya embrio, anatomi, insekta, asimilasi, genetika, dan lain-lain. Nah, jadi contoh ini tidak bisa digunakan secara luas, hanya untuk bidang biologi saja. Itu namanya istilah khusus. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material, relasional, dan kata kerja aktif. Nah, kita cari tahu dulu ya. Yang pertama, kata kerja material ini. Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa yang dapat dilihat dalam bentuk nyata. Berarti perhatikan contoh kalimat berikut ya. Kiki mencuci baju. Nah, Kiki ini menjadi subjek atau aktor atau pelaku.
yang mencuci termasuk dalam verba material atau kata kerja material karena dapat dilihat dalam bentuk nyata. Nah, baju sebagai objek atau sasaran. Nah, jadi dapat disimpulkan pola kalimat verba material atau pola kalimat kata kerja material yaitu subjek ditambah verba material dan objek. Selanjutnya, ini kata kerja relasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, contoh kalimatnya, terjadinya hutan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Nah, ini contoh yang kedua. Kakak merupakan anak tertua. Jadi maksudnya itu kata kerja relasional ini lebih menjurus pada kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Jadi ini subjeknya, ini pelengkapnya, berarti di tengah-tengah itu masuk dalam kata kerja relasional. Pola kalimat verba relasional, subjek, verba relasional atau kata kerja relasional ditambah pelengkap. Nah, kata kerja aktif sekarang. Nah, kata kerja aktif adalah kata yang mempunyai subjek yang berperan sebagai pelaku. Nah, jadi ciri-cirinya dari kata kerja aktif ini menggunakan awalan me dan ber. Contoh kalimatnya, nah ini kita menggunakan awalan me ya, ditambah kata dasar pukul, berarti menjadi memukul. Contoh kalimatnya, nah kakak memukul adik di teras. Nah jadi aktif di awalan me kan, nah jadi di sini memukul adalah termasuk kata kerja aktif. Nah yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas dan kronologis. Yang pertama, konjungsi kausalitas ini termasuk bagian sebab akibat. Nah, contoh konjungsinya ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga. Nah, yang B atau yang kedua, konjungsi kronologis. Nah, jadi dia menyatakan hubungan waktu. Berarti contoh katanya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, yang kelima, kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat pasif. Nah, kata kerja pasif ini adalah salah satu bentuk kata kerja yang subjeknya memiliki peran sebagai penderita. Nah, jadi kata kerja pasif ini mempunyai ciri-ciri ada awalan di dan ter. Nah, contohnya, ini contoh kalimatnya, kita menggunakan awalan di ditambah kata dasar goreng, menjadi digoreng. Jadi contoh kalimatnya, ikan di dalam kulkas digoreng kakak untuk kami makan siang. Nah, jadi tadi kalau kalimat aktif menggunakan me, kalau pasif menggunakan di. Dan yang terakhir, yang keenam, teks eksplanasi ini dibuat sebagai justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi maksudnya teks eksplanasi ini dibuat sebagai sesuatu fenomena itu dituliskan di dalam teks eksplanasi sesuai dengan alasan atau pertimbangan yang benar sesuai keadaan. Nah, demikian penjelasan Ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang dipelajari tadi masuk ke otak kalian. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga tetap semangat terus dan tetap membantu orang tua, dan jangan lupa bersyukur. Dan satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel sekolah di SMA Negeri 2 Samboja. Dadah!